Raja keangkuhan Mesir kuno. Sebelumnya mari kita menengok Mesir kuno, negeri yang menyimpan pelajaran abadi. Disinilah sungai Nil mengalir, panjang dan megah, menjadi nadi kehidupan kerajaan. Airnya yang tak pernah kering memperkaya tanah dengan mineral, menyulap gurun tandus menjadi lahan subur penuh hasil pertanian. Kemakmuran pun tumbuh, pertanian, ternak hingga perdagangan maritim menjadikan Mesir pusat ekonomi yang makmur. Namun di balik kemegahan istana Fir'aun, ada harga mahal yang harus dibayar. Ribuan rakyat, terutama para budak, bekerja siang dan malam, bercocok tanam, mengangkut batu, hingga membangun monumen raksasa. Kemewahan raja lahir dari keringat rakyat jelata, sebuah kontras yang kelak menjadi saksi sejarah besar. Tapi sebelum kita menyelami lebih dalam kisah ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lain. Subscribe. Pada satu masa, Nabi Yusuf alaihi salam dipercaya sebagai wazir di Mesir. Di tangannya negeri itu mengenal tauhid, mengenal Allah yang Esa. Namun, setelah beliau wafat, cahaya itu perlahan meredup. Mesir kembali ke jalan lama, menyembah berhala, sebagai bentuk dendam dan penolakan terhadap ajaran yang pernah ditegakkan. Bani Israel, umat yang dahulu dimuliakan, kini berubah nasib. Mereka dijadikan budak, hidup dalam penindasan dan kerja paksa. Dalam lingkar kekuasaan, Fir'aun memiliki penasihat yang membantunya memerintah kerajaan, di antaranya Qorun dan Haman. Qorun yang terjerat oleh harta dan kesombongan, serta Haman yang tak segan menempuh jalan salah demi kepentingan dirinya. Kejahatan itu kian nyata ketika jumlah laki-laki dari Bani Israel bertambah cepat. Fir'aun merasa terancam. Ia membayangkan suatu hari, bila perang meletus, bangsa Israel yang tertindas itu bisa bangkit melawan. Suatu malam, terlihat mimpi yang mencekam mengguncang tidur Fir'aun. Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, ia melihat kobaran api dari arah tanah Kudus menjalar ganas, melahap segala sesuatu, kecuali kaum Bani Israel. Terbangun dengan kegelisahan, ia segera memanggil para penafsir mimpi, peramal dan ahli sihir istana. Mereka menafsirkan, akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang kelak menjadi sebab kehancuran tahtanya. Ketakutan berubah menjadi paranoia yang membutakan. Dari sinilah lahir keputusan paling kejam dalam sejarahnya. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibantai, eksekusi massal, tanpa belas kasih.